Bapak Ibu, kembali kami menyampaikan materi ke sesi ke-6 yang adalah sesi terakhir dari video membangun pemimpin yang sehat. Nah, selama beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sudah mempelajari apa itu yang dimaksud dengan tujuan, proses, dan rancangan. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh dalam sesi ini, sesi yang terakhir ini, saya ingin Bapak Ibu bersama-sama untuk bisa mereview kembali, mengingat kembali, menyebutkan apa sih yang sudah kita pelajari dalam sesi-sesi yang sebelumnya. Nah, Bapak Ibu tentu sudah menjadi sangat akrab dengan gambar ini, yaitu bagaimana proses berpikir dan kemudian bertindak, di mana ada tujuan, ada proses, dan ada rancangan. Apa yang dimaksud dengan tujuan ini untuk membangun pemimpin yang sehat, Bapak Ibu? Yaitu 5K. Nah, apa yang ada di dalam 5K itu? Yang pertama, Kristus. Yang kedua, Komunitas. Kemudian yang ketiga, karakter. Yang keempat, terpanggilan. Dan yang kelima, kompetensi. Untuk mencapai tujuan ini, maka akan dilakukan caranya atau prosesnya. Nah, apa yang disebut atau yang dimaksud dengan proses ini, Bapak Ibu? Cara mencapai tujuan, dinamika untuk mencapai tujuan. Iya, ini adalah cara untuk mencapai tujuan. Cara untuk mencapai 5K itu tadi. Nah, apa yang ada di dalam proses ini, Bapak Ibu? 4D. 4D, ya, atau 4 dinamika. Bisa disebutkan dinamika yang pertama? Spiritual. Yang kedua? Relasional. Yang ketiga? Pengalaman. Dan yang keempat adalah pengajaran atau instruksional. Nah, Bapak Ibu, yang akan menyatukan proses dan tujuan inilah yang disebut rancangan. Rancangan ini adalah cara yang detail dan spesifik bagaimana proses ini akan mencapai tujuan, atau yang kita kenal dengan connection model. Nah, yang sebelumnya Bapak Ibu juga tentu sudah membaca di buku kerja Bapak Ibu apa itu connection model. Nah, silakan Bapak Ibu kembali mungkin boleh menyampaikan apa itu connection model. Kalaupun saat ini Bapak Ibu ada bersama-sama dengan yang lain belajar atau mungkin dengan jemaat gereja, mungkin boleh saling berbagi apa itu connection model. Dan begitu juga rekan-rekan saya tempat ini boleh menyebutkan apa itu connection model. Mungkin Pak Yohanes atau Ibu Tuti menjelaskan kembali connection model. Connection model itu adalah bagaimana kita menggabungkan antara tujuan dengan proses sehingga menjadi satu program atau rancangan atau kurikulum untuk membangun pemimpin yang pusatnya adalah pada Kristus. Baik, terima kasih. Jadi connection model itu adalah satu cara bagaimana kita menggabungkan proses untuk mencapai tujuan. Nah, Bapak Ibu, setelah kemarin beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu mempelajari tentang 5K dan 4D serta connection model, apa persamaan dan perbandingan yang dapat Bapak Ibu lihat dari pendekatan yang tradisional atau yang selama ini sudah dilakukan dengan pendekatan yang menggunakan connection model? Silahkan pikirkan, apa persamaannya? Bapak Ibu boleh berbagi kalau memang saat ini ada Bapak Ibu bersama-sama dengan yang lain. Itu juga Pak Yohanes dengan Ibu Tuti boleh juga mungkin mengambil waktu dan memikirkannya sebetulnya apa sih persamaan atau bahkan mungkin perbedaannya. Persamaannya baik yang secara tradisional maupun connection model sama-sama ingin membangun pemimpin. Ya, betul. Kedua-duanya sama-sama ingin membangun pemimpin. Tujuannya adalah ingin membangun pemimpin. Tapi apa perbedaan atau perbandingan yang Bapak Ibu lihat dari pendekatan yang tradisional dengan connection model? Bedanya mungkin di tujuan ini lebih holistik, lebih komprehensif. Ya. Karena dirangkumkan di 5K sehingga tujuannya jadi tajam. Betul. Kemudian dari prosesnya juga Ya. ada dinamikanya yang holistik sehingga menolong mencapai tujuan tersebut.
dan kemudian di dalam rancangannya sendiri ini semua ketika dalam penggabungannya berpusatkan kepada Kristus Ya. dan disengaja proses pembuatannya, prosesnya itu disengaja. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Jadi ini yang berbeda Bapak Ibu, bahwa apa yang menjadi tujuannya lebih spesifik, lebih jelas, dan ketika melakukannya Bapak Ibu bisa lebih terencana. Ya, kita sangat terbantu dengan 4 dinamikanya gitu. Dan connection model ini sebetulnya ketika kita melatih membuat rancangan itu sebetulnya adalah hal-hal yang Bapak Ibu sudah tahu dan sebetulnya Bapak Ibu sudah melakukannya. Jadi bukan sesuatu yang baru, sesuatu yang kayaknya luar biasa, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan atau tidak pernah terjadi. Tapi sebetulnya ketika kita bicara rancangan, itu adalah hal-hal yang dekat yang sudah kita lakukan, yang sebenarnya Bapak Ibu sudah ketahui. Dan seperti yang tadi Pak Yohanes sampaikan, ini bersifat holistik. Dan kemudian dia komprehensif. Dan juga sistematik. Ya, ketika Bapak Ibu akan melihat prosesnya dan kemudian membuat rancangannya. Dan yang menarik lagi adalah bahwa dia dapat disesuaikan. Seperti tadi kita bicara bahwa melihat apa yang ada, situasi kita, latar belakang kita, kebutuhan-kebutuhan kita, dan dia dapat disesuaikan. Jadi kita tidak hanya mengambil teorinya atau pengetahuannya dari luar, tetapi hal-hal yang sebetulnya dapat disesuaikan dengan apa yang ada pada kita. Kemudian dia fleksibel, dan ini membantu kita menjadi dasar untuk melakukan evaluasi. Jadi ketika Bapak Ibu kemudian membuat rancangannya atau Bapak Ibu ingin membangun pemimpin yang akan datang ke depan, pemimpin-pemimpin baru atau bahkan sudah ada, model ini dapat membantu Bapak Ibu untuk melakukan evaluasi dari apa yang program-program yang sudah dilakukan atau pengembangan yang sudah dilakukan. Yang menarik lagi Bapak Ibu bahwa connection model ini bukan rumus. Jadi tidak ada satu rumus yang berlaku untuk semua. Jadi bukan formula yang akan menjawab semua kebutuhan atau semua model. Tetapi dia seperti sebuah kerangka kerja yang membantu kita untuk memahami komponen pengembangan pemimpin. Jadi ini bukan suatu jaminan bahwa ketika satu model dilakukan di tempat satu berhasil, lalu dia akan berhasil di tempat kita. Karena Bapak Ibulah atau kita sendirilah yang harusnya merancang dan mendesain apa yang paling sesuai dengan kebutuhan kita dan tujuan yang ingin kita capai. Karena setiap kita berbeda, kebutuhan dan latar belakang kita berbeda. Jadi tidak ada satu patokan yang sama atau cocok untuk semua Bapak Ibu dengan model ini. Dan Bapak Ibu dapat memikirkan juga bahwa connection model ini dapat digunakan dalam berbagai macam pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu bisa pikirkan contohnya, misalnya connection model ini dapat dipakai untuk pembelajaran apa? Atau mungkin Bapak Ibu, betul Ibu Tuti, sekolah minggu ya, kita bisa dapat pakai connection model ini secara sederhana di sekolah minggu. Pak Yohanes mungkin ada contoh lain? Perintisan gereja. Perintisan gereja. Yang lain lagi? Keluarga. Kemudian jadi kita bicara perintisan gereja, ada jemaat di sana, kemudian sekolah minggu, ada anak-anak yang dibangun di sana, kemudian keluarga gitu ya. Jadi ada yang kita bangun bersama-sama untuk orang lain dalam kelompok besar, tapi ada juga pembelajaran untuk individu, untuk kita sendiri. Atau kita akan membangun satu orang secara spesifik, misalnya orang-orang yang kita pimpin. Mungkin Tuhan mempercayakan pemimpin-pemimpin baru untuk kita bantu. Kita bisa membuat pembelajaran individu. Dan ini adalah pembelajaran yang berproses. Karena membangun seorang pemimpin tidak terjadi dalam satu hari. Sehingga model ini membantu kita pembelajaran yang berproses. Dan bisa dipergunakan sebagai pelatihan jangka pendek. Atau juga pengembangan secara keseluruhan sebagai gaya hidup sebagai pemimpin. Nah, Bapak Ibu, connection model ini seperti yang saya sampaikan tadi, akan membantu kita dalam kaderisasi pemimpin. Kemudian membantu mengubah pendidikan teologi. Karena mungkin secara tradisional selama ini bahwa pendidikan dilakukan dalam satu arah. Jadi mereka hanya menerima, belajar secara teori,
Tetapi model ini bisa menjadi cara untuk mentransformasi, bukan hanya sekedar hal-hal akademis dan teoritis. Dan connection model ini juga dapat dipakai untuk mengevaluasi pengembangan kepemimpinan yang akan Bapak Ibu lakukan. Lalu pertanyaannya buat kita, apa selanjutnya? Apa yang Bapak Ibu dan rekan-rekan akan lakukan setelah kita pelajari selanjutnya? Apakah kita akan menyimpannya? Atau seperti apa? Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi atau merenungkan, berpikir selama beberapa waktu apa yang selanjutnya Bapak Ibu akan lakukan setelah Bapak Ibu mempelajari tujuan, itu 5K, kemudian proses 4D, dan rancangan connection model ini. Silahkan. Baik Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu sudah memikirkannya. Apa yang akan saya lakukan selanjutnya? Tentu Bapak Ibu mulai berpikir, apa program ini diterapkan di gereja? Apakah program ini diterapkan untuk pemimpin-pemimpin muda? Ya, untuk kita bisa mencapai tujuan kita, lakukanlah sesuatu. Jadi Bapak Ibu mulailah dengan membuat latihannya, membuat rancangannya, kemudian cari, ya, pelajari. Kadang-kadang banyak kita berpikir, oh nanti tunggu segala sesuatunya siap, segala sesuatunya ada, baru kita mau melakukan. Padahal ketika dalam proses belajar, jangan tunggu sempurna. Kalau menunggu sempurna, wah ketinggalan nanti gitu ya. Jadi lakukan saja, kemudian latih diri kita untuk melakukannya. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan-pelatihan juga yang lain yang kami lakukan yang kami sediakan untuk membantu Bapak Ibu.
Dan Bapak Ibu bisa melihat sumber-sumber lain yang ada di LeaderSource. Bapak Ibu bisa menghubungkan, berkoneksi dengan LeaderSource. Kemudian sumber-sumber lainnya yang bisa Bapak Ibu dapatkan untuk proses membangun pemimpin yang sehat. Dan kemudian di dalam organisasi pelayanan Bapak dan Ibu. Nah, jadikan bahwa model ini atau proses dan tujuan ini sebagai membangun pemimpin. Jadikanlah ini sebagai prioritas untuk Bapak Ibu. Kemudian setelah kita melatih ini untuk membangun pemimpin, biarlah kita melatih juga orang lain untuk mereka dapat membangun pemimpin lainnya. Sehingga ini menjadi suatu yang berkesinambungan, tidak hanya berhenti sampai kita, tetapi dari orang yang kita pimpin, kita latih, dan mereka kembali bisa melakukannya ini kepada orang lain. Bahkan jika diperlukan, Bapak Ibu bisa membuat tim perancangnya. Jadi untuk program-program di gereja dan di pelayanan, Bapak Ibu bisa mengajak beberapa orang sebagai satu tim. Ajaklah mereka bersama-sama untuk menemukan ide-ide apa yang akan dilakukan untuk kemajuan pemimpin di tempat Bapak Ibu pelayanan. Jika itu di dalam keluarga, mungkin Bapak Ibu bisa mengajak suami dengan istri, mengajak bagaimana bisa mengembangkan model ini untuk anak-anak atau keluarga di rumah. Dan setiap ide-ide itu dapat Bapak Ibu pakai dan kemudian diperdalam atau dikembangkan dan dipergunakan secara spesifik, secara detail sebetulnya. Apa sih aktivitas yang akan kita lakukan? Dan gunakan setiap kesempatan ini untuk membangun budaya. Jadi yang menjadi penting adalah membangun budaya pemimpin yang sehat. Mungkin ketika Bapak Ibu mendengarkan seluruh proses dan rangkaian ini, Bapak Ibu bertanya, berapa cost-nya, berapa biaya yang harus dikeluarkan, gitu ya? Berapa harga yang harus dikeluarkan untuk melakukan ini semua? Bapak Ibu, coba pikirkan ketika ini terjadi di dalam kehidupan kita, apa sih sebetulnya strategi yang Tuhan Yesus sendiri lakukan ketika Tuhan Yesus membangun murid-muridnya, memberi dampak untuk orang-orang lain. Dia memberikan hidupnya, memberikan seluruh energinya untuk membangun orang lain. Pertanyaannya buat kita tentunya, apakah kita mau membayar harga untuk membangun generasi yang berikutnya? Apakah kita mau berinvestasi, baik waktu, baik energi, untuk kelompok-kelompok kecil misalnya, yang kita tahu mereka berpotensi, yang mereka siap untuk dibangun? Apakah kita ingin suatu perubahan? Apakah kita ingin ada membangun suatu kehidupan di dalam organisasi kita? Dan pertanyaannya, ya, kita membutuhkan ini atau tidak? Kita membutuhkan ini, Bapak Ibu. Dan inilah sebetulnya kalau ditanya berapa biaya atau harga yang harus kita keluarkan, adalah diri kita, waktu kita, energi kita, untuk kita bisa melihat perubahan-perubahan itu terjadi baik di dalam kehidupan kita, di dalam orang-orang yang kita pimpin, kita bangun, bahkan di dalam jemaat, dan kita punya harapan besar bahwa perubahan itu akan sampai kepada masyarakat atau bahkan bisa mengubahkan lingkungan kita. Itu Bapak Ibu dari kami tentang tujuan, proses, kemudian rancangan, bagaimana untuk membangun pemimpin yang sehat, apa yang akan kita lakukan, bagaimana kita akan melakukannya, kapan kita akan melakukannya. Mari kita mulai untuk melakukannya saat ini, Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu ada pertanyaan sehubungan dengan hal-hal yang sudah kami sampaikan, Bapak Ibu misalnya ingin belajar lebih jauh, ingin lebih memahami bagaimana membuat rancangan, kami sangat-sangat terbuka, bersedia untuk membantu Bapak Ibu dalam mengembangkan dan melakukan, bahkan mendesain, merancang model ini. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi kami. Dan itu akhir dari sesi kami.
saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengakhiri sesi ini dengan doa dan biarlah kita meminta pertolongan Tuhan untuk kita dimampukan, untuk kita diberikan kesempatan dalam membangun pemimpin-pemimpin yang sehat di masa yang akan datang. Dan dari tim kami, saya meminta Pak Yohanes untuk menutup seluruh sesi kita, membangun pemimpin yang sehat ini di dalam doa. Silakan. Tuhan, ketika kami meminta pekerja-pekerja untuk menuai ladang-ladang yang sudah menguning, Tuhan. Tuhan yang buka mata kami untuk melihat adanya orang-orang di sekitar kami. Tuhan yang menolong kami untuk melihat bahwa setiap orang sekitar kami punya begitu banyak potensi yang sudah Tuhan sediakan. Tuhan yang ajari kami untuk kami dapat membangun mereka. Bahkan sejak dini ketika mereka masih sangat muda. Tuhan yang tolong kami, Tuhan, untuk boleh membangun mereka dengan baik secara holistik, supaya tujuan Tuhan boleh tergenapi dalam kehidupan mereka dan mereka menjadi para pemimpin yang sehat. Bantu kami, ajari kami, Tuhan, untuk bisa menggunakan setiap proses, setiap dinamika yang ada dengan baik, dengan sengaja, dan berpusatkan kepada Engkau sendiri, Tuhan. Ajari kami untuk jadi teladan, supaya kami boleh Kau pakai lebih lagi, Tuhan, untuk menolong setiap orang yang ada di sekitar kami, Tuhan, untuk bisa benar-benar mengenal Engkau dengan baik. Tuhan yang mampukan kami, Tuhan yang tolong kami, Tuhan, dan bukan juga hanya berhenti sampai di sini, Tuhan. Ajari kami untuk mau belajar, mencoba, melakukan, dan membuat rancangan-rancangan yang ada. Bantu kami untuk bisa mengevaluasi setiap kegiatan yang ada dalam gereja kami, Tuhan, untuk kami dapat mengevaluasinya dan memetakannya, supaya kami bisa mengembangkannya dengan lebih baik lagi sesuai dengan dinamika-dinamika yang ada, Tuhan. Dan ajari kami, Tuhan, untuk bisa punya keteguhan hati untuk mau mencoba melakukan dan mempraktekkan hasilnya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, Kau baik, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita telah memasuki sesi yang terakhir, yaitu sesi 6 dari video membangun pemimpin yang sehat. Dan saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa dalam materi-materi yang Bapak Ibu terima, ada dokumen-dokumen yang akan membantu Bapak Ibu sehubungan dengan rencana pembangunan holistik untuk para pemimpin Kristen yang sehat. Dokumen ini berisi contoh-contoh desain yang berpusat pada Kristus untuk pengembangan pemimpin yang sehat. Dan dari contoh-contoh tersebut, Bapak Ibu dapat memakainya untuk pengembangan pribadi maupun pengembangan orang lain. Dan contoh-contoh ini juga Bapak Ibu bisa mendapatkan ide bagaimana Bapak Ibu bisa membuat sendiri rancangan itu dan disesuaikan dengan kebutuhan. Saya berharap bahwa informasi dan materi yang kami sampaikan akan sangat membantu Bapak Ibu dan akan berguna untuk pengembangan kepemimpinan, baik itu Bapak Ibu maupun orang-orang yang Bapak Ibu pimpin. Demikian dari saya, terima kasih.